Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sonia Metarice MSC selaku dosen pengampu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memberikan kami arahan untuk menyelesaikan sistem proposal dari analisa kebutuhan yang kami lakukan. Dalam JMeet pada hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisa dan diskusi kami terkait kebutuhan dalam aplikasi mobile perpustakaan digital UNRI yang telah disusun oleh anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Dinda Ayu Sastika sebagai project manager dan rekan saya Tisa Sahla sebagai sistem analis. Saya Tengku Nurhafiza sebagai sistem analis. Saya Faradila Khairani Mazeti sebagai web designer. Saya Iqbal Nasrullah sebagai programmer. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kebutuhan sistem aplikasi mobile perpustakaan digital UNRI. Next. Nah, jadi dalam kebutuhan sistem di aplikasi ini terdapat dua, yaitu yang pertama kebutuhan fungsional, dan setelah kami analisa terdapat lebih kurang 14 kebutuhan fungsional yang ada pada aplikasi mobile perpustakaan digital UNRI. Dan yang kedua kebutuhan non fungsional, dan di sini terdapat 4 kebutuhan fungsional yang sudah kami jabarkan dari aplikasi mobile perpustakaan digital UNRI. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait use case diagram dari ke-14 kebutuhan fungsional yang ada pada aplikasi tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan sistem analis di kelompok 8 kami, yaitu Latisha dan Tengku Nurhafiza. Kepadanya disilakan. Oke, selanjutnya ini ada use case diagram dari aplikasi mobile perpustakaan digital UNRI, yang dimana aktornya ada dua, yaitu pengguna dan admin perpustakaan. Yang pertama itu pengguna melakukan registrasi akun, di mana ia mendaftar dengan mengisi data yang diperlukan. Setelah itu, sistem akan menyimpan data untuk digunakan saat login. Yang kedua itu pengguna melakukan login, yang dimana ia memasukkan username dan password untuk masuk ke aplikasi perpustakaan. Yang ketiga itu admin perpustakaan memvalidasi registrasi, di mana admin akan memverifikasi data pengguna baru agar pengguna baru dapat mengakses sistem. Yang keempat itu mencari buku. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, pengarang, atau penerbit untuk menemukan buku yang diinginkan. Yang kelima itu meminjam buku. Pengguna memilih buku untuk dipinjam. Proses ini juga akan tercatat di dalam sistem dan juga batas waktu pengembaliannya. Yang keenam itu menampilkan notifikasi deadline, di mana notifikasi ini akan diberikan kepada pengguna ketika batas waktu pengembalian buku sudah dekat. Yang ketujuh ada mengembalikan buku. Nah, setelah pengguna selesai membaca buku, pengguna akan mengembalikan buku yang dipinjam. Setelah itu sistem akan memperbarui status buku agar tersedia untuk peminjam lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada use case ke-8, yaitu membaca buku. Pengguna dapat membaca buku secara digital dan langsung dari aplikasi. Terus yang ke-9 itu ada melihat kategori buku. Pengguna dapat melihat daftar kategori buku yang tersedia di sistem. Terus yang ke-10 itu ada melihat rekomendasi buku. Sistem menampilkan daftar rekomendasi buku yang sesuai dengan minat atau riwayat bacaan pengguna. 11 itu ada mencari berita. Pengguna bisa mencari dan membaca berita seputar perpustakaan atau literasi yang tersedia di aplikasi. Yang ke-12 itu adalah mendonasi buku. Pengguna menyumbangkan buku ke perpustakaan dengan mengisi forum donasi. Yang ke-13 ada menambahkan teman. Pengguna bisa menambahkan teman di aplikasi untuk membangun jejaring antar pembaca. Terus yang terakhir itu adalah melihat pembaca terbaik. Pengguna dapat melihat siapa saja pembaca terbaik yang ditampilkan sebagai penghargaan. Terus selanjutnya itu adalah use case description dan activity diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah use case deskripsi dan activity diagram dari ke-14 kebutuhan fungsional yang sudah kami analisa. Dan yang pertama itu adalah melakukan registrasi akun. Nah, di sini registrasi akun memiliki use case ID UC01 dan priority-nya high. Precondition-nya itu tidak ada karena dia merupakan langkah awal sebelum pengguna dan admin melakukan aktivitas yang lain gitu. Nah, kemudian di sini sudah kami jabarkan terkait flow of event dari aktor action serta sistem respon di dalam use case deskripsi yang dapat kita baca di dalam sini. Dan kemudian dari use case deskripsi ini bisa dibuat activity diagram, dan activity diagram tersebut sudah kami buat melalui virtual paradigma, yaitu sebagai berikut. Next. Nah, jadi untuk penjelasannya sendiri, activity diagram dari melakukan
registrasi akun, yang pertama adalah pengguna itu membuka aplikasi, kemudian nanti sistem akan merespon dengan menampilkan halaman login. Setelah itu pengguna dapat menekan kata sign up, kemudian nanti sistem akan menampilkan form pendaftaran yang kemudian bisa diinput jawabannya pada pengguna di dalam form pendaftaran tersebut. Kemudian pengguna juga langsung bisa menekan tombol submit, dan nantinya sistem itu akan memberikan dua respon yang saling bersamaan, dan di sini kami menggunakan fork node untuk menjabarkan dua langkah tersebut. Nah, setelah itu kedua respon ini akan disatukan dengan join node, dan kemudian aktor selaku admin akan melakukan validasi data pendaftaran. Nah, jika data pendaftarannya itu benar, maka nantinya pengguna dapat mendapatkan notifikasi aktivasi, dan nantinya setelah notifikasi tersebut didapatkan, mereka dapat menekan tombol aktivasi, kemudian sistem merespon dengan mengaktifkan akun. Namun jika data pendaftarannya tidak benar, maka nantinya admin akan mengarahkan sistem untuk menampilkan halaman login kembali. Nah, yang kedua itu adalah use case deskripsi tentang melakukan validasi registrasi akun, di mana aktornya adalah admin. Dan berikut ini adalah jabaran dari use case deskripsi yang telah kami buat, dan terdapat pula activity diagram berdasarkan use case deskripsi tersebut. Next. Nah, inilah activity diagram dari use case kedua. Dan yang ketiga itu melakukan login. Melakukan login ini adalah pengguna dan admin yang sudah memiliki akun, dan berikut ini adalah jabaran dari use case deskripsi melakukan login. Next. Dan di sini juga sudah kami sertakan gambar dari activity diagram dari melakukan login. Dan kemudian itu yang keempat adalah mencari buku. Dan ini adalah deskripsi dari mencari buku. Ada 4 aktor action dan ada beberapa sistem respon yang saling berkaitan, dan kemudian inilah activity diagram dari mencari buku. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya adalah use case membaca buku. Use case ini adalah use case dengan ID UC05 dengan priority high, precondition dikatakan bahwa pengguna sudah login ke aplikasi dan juga sudah memilih buku yang dibaca. Aktornya adalah pengguna dan flow of event-nya sebagai berikut. Setelah itu activity diagram, di mana kami membuka aplikasi mobile, di mana yang pertama-tama aktor ini dapat membuka aplikasi mobile dari perpustakaan Undri. Setelah itu sistem akan merespon dengan menampilkan halaman beranda. Setelah itu aktor akan mencari buku dan juga mengetik judul buku. Setelah itu sistem akan merespon dengan apakah buku ditemukan atau buku tidak ditemukan. Jika buku ditemukan, maka sistem akan menampilkan daftar pencarian buku. Dan jika buku tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan halaman beranda kembali. Setelah itu, ketika sistem telah menampilkan daftar pencarian buku, pengguna dapat memilih buku yang diinginkan. Dan di sini kami menggunakan from node untuk menampilkan hasil spesifikasi buku dan juga menampilkan fitur tombol untuk membaca buku. Setelah itu ditutup dengan join node, dan pengguna dapat menekan tombol baca buku untuk membuka tampilan e-book, dan pengguna dapat membaca buku dari e-book tersebut. Setelah itu ada use case description dari meminjam buku dengan use case ID 06, dapat dilihat dari flow of event-nya sebagai berikut. Nah, di sini ada activity diagram dengan tampilan seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu adalah use case description dari mendapatkan notifikasi deadline, di mana use case ini menjelaskan bagaimana pengguna menerima notifikasi ketika buku hampir jatuh tempo. Aktornya adalah pengguna yang hanya perlu membuka notifikasi, sementara sistem menampilkan detail buku terkait. Pada activity diagram, next. Pada activity diagramnya terlihat alur mulai dari sistem memicu notifikasi, pengguna menekan notifikasi, sampai detail buku ditampilkan.
Terus, selanjutnya, next. Ada use case description dari mengembalikan buku. Use case ini menggambarkan proses pengguna mengembalikan buku. Pengguna memilih buku, melakukan konfirmasi pengembalian, lalu sistem mengubah status buku menjadi tersedia kembali, dan menyimpannya di riwayat history pada akun pengguna. Next, pada activity diagram terlihat urutan aksi mulai dari pemilihan buku hingga sistem memperbarui data buku. Selanjutnya, use case description-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada use case melakukan donasi buku, yang dimana use case ID yang ke-9, priority-nya medium, precondition-nya itu adalah telah melakukan login dan terdapat daftar buku yang sedang dibutuhkan oleh perpustakaan, dan aktornya adalah pengguna, serta flow of event-nya ada kita buat juga. Oke, next. Nah, berdasarkan deskripsi tadi, kita buat activity diagramnya, yang dimana aktor membuka menu donasi buku, kemudian sistem menampilkan daftar buku yang dibutuhkan, kemudian aktor memilih buku, kemudian sistem menampilkan detail buku, aktor menentukan jumlah buku, dan sistem menghitung jumlah buku, apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka sistem akan menghitung subtotal buku dengan harga dikalikan jumlah, kemudian aktor memilih buku akan dimasukkan ke keranjang atau tidak. Jika tidak, aktor akan menekan tombol langsung bayar, dan kemudian sistem akan menampilkan rincian buku dan subtotal. Kemudian aktor mengisi form data diri, dan sistem memvalidasi data yang diinput. Apakah datanya benar atau salah? Jika benar, maka aktor akan memilih metode pembayaran, dan sistem akan menampilkan instruksi pembayaran sesuai metode. Yang selanjutnya itu aktor akan melakukan pembayaran, dan sistem akan menampilkan pilihan tombol lanjutkan pembayaran atau batalkan transaksi. Aktor akan memilih tombol apakah lanjut atau tidak. Jika ia melanjutkan pembayaran, maka validasi status pembayaran akan tercatat di donasi, dan jika tidak, maka sistem akan mengembalikan ke tampilan dashboard tanpa mencatat donasi. Oke, next. Akan jelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu untuk melihat rekomendasi buku. Di sini kami sudah membuat use case deskripsinya dan juga activity diagramnya. Bisa dilihat, next. Diagamnya. Selanjutnya yaitu melihat kategori buku. Untuk use case deskripsinya, di sini use case ID-nya yaitu UC11, priority-nya medium, precondition-nya telah melakukan login, dan aktornya yaitu pengguna. Untuk flow of event-nya bisa langsung dilihat di activity diagramnya. Next. Di sini kami bisa dilihat ketika pengguna membuka aplikasi mobile perpustakaan UNRI, maka sistem akan menampilkan halaman beranda dan widget kategori buku. Ketika pengguna mengulir widget kategori buku, maka sistem akan menampilkan kategori buku. Di sini kami menggunakan prop note, yaitu setelah sistem menampilkan kategori buku, pengguna dapat melakukan dua aksi, yaitu menekan tombol salah satu kategori buku atau menekan tombol lihat semua. Selanjutnya akan ditutup dengan join note, dan sistem akan menampilkan buku dari kategori tersebut. Next. Yang ke-12 yaitu untuk melihat pembaca terbaik. Di sini kami sudah membuat use case deskripsinya dan juga activity diagram sesuai dengan use case deskripsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah use case mencari berita. Use case ini menunjukkan bagaimana pengguna mencari dan membaca berita pada aplikasi. Pengguna masuk ke menu berita, sistem menampilkan daftar berita, lalu pengguna memilih berita tertentu dan sistem menampilkan isinya. Next. Pada activity diagramnya digambarkan alur interaksi dari membuka menu hingga membaca konten berita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, use case terakhir adalah menambahkan teman, yang dimana ID-nya adalah 14, priority-nya low, precondition-nya itu telah melakukan login, dan aktornya pengguna. Dan flow use case deskripsinya sudah kita buat sedemikian rupa. Oke, next. Oke, berdasarkan use case deskripsi tadi, terciptalah activity diagram sebagai berikut. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjabarkan hasil dari analisa use case deskripsi dan juga activity diagram. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami tampilkan dalam JMeet kelompok 8. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dari perkataan maupun langkah-langkah yang kurang sesuai, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.